A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Terima kasih kepada para ikhwan fillah subscriber dari Farhan Faluk Channel masih setia di channel ini. Kali ini saya akan membuat sebuah konten pendek konten pendek tentang closing statement, dan closing statement ini membuat Herdi si penghujat kepanasan dan menantang meminta rematch atau menantang kembali. Kita sedang terjun di dunia debat lintas agama, kadang kita juga merasa heran bagaimana mereka sudah diberi petunjuk, diberi data-data yang begitu valid, yang begitu nyata, tapi mereka tetap terus saja menolak. Ini seperti yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim surah Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aksaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sesungguhnya Allah lah yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan hidayah. Kita sebagai debater yang terjun di dunia lintas agama hanya menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, kebenaran-kebenaran ayat suci Al-Quran, firman Allah yang begitu nyata kebenarannya. Tetapi untuk hidayah hanya Allah yang memberi, yang mempunyai hak prerogatif. Demikian para ikhwan fillah, mari kita saksikan closing statement dari saya yang membuat Herdi kepanasan dan meminta rematch. Terima kasih sekali lagi kesetiaan Anda di channel Farhan Faluk Channel. Semoga apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan juga bersama-sama memberi memberi syafaat atau memberi manfaat buat kita semua kelak bersatu di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwan fillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin wa bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktu habis bagi orang umat Kristen, siapkan helm kepalanya. Silakan Pak Amir. Oke. Closing statement. Waktu mulai berjalan ketika Pak Amir mulai terima kasih. Silakan. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Bang terangkan yang masih kegelapan itu tadi, dan apa yang telah dikatakan oleh Pak Bilun tadi juga, itu menurut umat Islam itu muspro alias apa? Karena apa? Karena ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi yang terdahulu itu gak ada yang penyelamat itu membunuh Tuhannya sendiri. Dianggap Tuhan tapi dibunuh sendiri untuk menyelamatkan, itu tidak ada. Keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu keselamatan dalam kerahmatan lil alamin, yaitu menetapkan diri mentaati apa yang diperintahkan dengan garis-garisnya, yaitu taat Allah, taat Rasul sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Yaitu perintahnya harus dijalankan, larangannya harus tinggalkan. Itulah namanya relevan dengan ajaran. Orang yang berbuat mesum, berbuat apa semua karena sudah Tuhannya dikorbankan sehingga semua sudah ditebus sebagai penyelamatan. Itu konsep-konsep yang mustahil menurut orang Islam ya. Karena apa? Keselamatan itu ada diberikan kepada orang yang berbuat, bertobat. Kalau bersalah ya bertobat. Kalau ingin beramal masuk surga ya beramal. Kalau mau masuk neraka ya silakan menjalankan perbuatan-perbuatan yang menjalankan perbuatan dosa. Itulah yang dinamakan free will-nya manusia. Bukan karena keselamatan mengorbankan Tuhannya sendiri turun untuk menyelamatkan manusia. Itu secara logika manusia itu sudah enggak relevan. Orang bekerja, orang yang akan mendapatkan upah pasti harus bekerja. Pekerjaannya itu apa ya? Apa yang diperintahkan oleh tuannya, yaitu di dalam Al-Quran. Perintahnya apa yang di dalam Al-Quran dan hadis, itu yang digariskan, bukan amalannya. Apa yang diamalkan, yang sudah digariskan oleh Tuhan dihapuskan dengan mengamalkan apa yang telah Tuhannya sudah dikorbankan
untuk menebus dosanya dia. Itu ajaran yang nggak relevan. Yang relevannya orang yang bekerja, itulah yang mendapat upah. Dan orang yang nggak bekerja menjalankan apa larangan, menjalankan senang-senang, tidak mengikuti aturan dalam aturannya Tuhan, itulah yang nanti akan disiksa dalam neraka. Itulah yang relevan. Sampai di dunia aja kalau nggak bekerja juga nggak dapat upah, gitu loh. Sehingga di dalam Islam itu jelas bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam, apa yang dikerjakan oleh umat Islam sesuai dengan perintah Allah, perintah Tuhan, sesuai yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Tidak karena mengorbankan Tuhannya sendiri sehingga dosa-dosanya diampuni. Itu mustahil wal mustahal menurut Islam. Silakan yang lain. Boleh saya ya yang nutup ya, kepalanya atau mohon ditutupi dengan helm. Tadi Pak Terangkan bilang bahwa ajaran itu adalah ajaran Tuhan yang lain, Tuhan yang dari bumi mungkin. Dia lupa di dalam perjanjian lama betapa banyak ayat yang mengatakan poligami ya di dalam 2 Tawarikh ya ayat 11 21, di dalam Ulangan 21 ayat 25, 21 16, 21 17. Di sana dikatakan istri-istri yang banyak dari Solomon, dari Daud, dari nama-namanya malah disebutkan ya di dalam 1 Tawarikh ayat 3 6. Nah, seperti ini berarti Tuhannya sama. Nah, kalau mereka tidak berarti jangan-jangan Tuhannya bukan yang benar. Ngaku-ngaku doang Tuhannya Israel. Wong Israel sama kok Tuhannya kok ya poligami boleh kok. Yang nggak boleh itu ketika LGBT disahkan oleh gereja. LGBT dinikahkan di gereja. Laki-laki sama laki-laki ciuman di YouTube banyak. Mereka tepuk tangan. Ini yang sangat-sangat mengutuk. Dikutuk oleh namanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhannya Israel. Jelas dikutuk. Ya, jelas dikutuk. Yang kedua, kalau mereka mengatakan bahwa itu tidak ada di kitab kami, tapi secara pasti cek di dalam Google, aborsi tertinggi, seks bebas tertinggi, penyakit AIDS tertinggi, semua di agama Kristen. Kalau mereka gak ada ajarannya, berarti mereka kafir. Karena apa? Tidak mengerjakan dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Berarti penghuni neraka yang banyak yang mana? Ya, itu logikanya. Terus yang kedua, kalau ada yang mengatakan kalau Tuhan dia paling benar, sedangkan Tuhan Israel tidak mengajarkan seperti itu, bahkan yang mengajarkan seperti itu sama dengan Tuhannya Islam. Contoh, di Bilangan 23:19, Tuhan bukan anak manusia. Di dalam Yesaya, Tuhan tidak ada dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Di dalam Ulangan, Tuhan tidak kelihatan. Bahkan di dalam Yohanes, Tuhan tidak pernah kelihatan, suaranya pun tidak. Mereka mencoba mereka-reka Tuhannya berbentuk manusia. Mereka Tuhannya yang disalib. Kekejaman macam apa Tuhan disalib? Tuhan itu tempat kita berdoa, bergantung kepada doa-doa kita supaya kita diridhoi. Bukan Tuhan yang digantung. Mana ada Tuhan yang digantung? Dia sendiri menolong dirinya sendiri aja nggak bisa kok malah menolong umatnya. Jadi inilah ajaran yang benar-benar sangat menakutkan bagi manusia. Ajaran yang sangat-sangat mengerikan. Tuhannya saja digantung. Bagaimana kalau manusia lain? Ini tidak terlepas dari sejarah ketika agama mereka 392 Masehi menjadi agama Romawi. Barbar mereka menghancurkan semua peradaban dunia. Bahkan perang antara Kristen dan Katolik sebagai perang yang jumlah korbannya lebih banyak daripada korban perang dunia pertama dan kedua. Kekejaman macam ini karena terdoktrin oleh mereka menyalibkan Tuhannya. Tuhannya mereka dibunuh dan mereka tuhankan. Ini adalah sebuah aplikasi dari kekejaman Tuhannya digantung, bukan tempat kita bergantung meminta doa. Kalau saya lanjutkan lagi dengan ajaran-ajaran Islam, bagaimana Islam mengatakan bahwa betul kami tidak akan berani. Satu orang Muslim pun tidak akan berani. Kamu masuk surga, pasti masuk surga. Tidak. Kami bukan umat-umat yang sok tahu. Kami bukan umat-umat yang sombong. Kami bukan umat-umat yang paling merasa paling suci, bukan. Kami adalah umat-umat yang sami'na wa ta'na. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kami mengikuti sami'na wa ta'na tanpa riset, tanpa mengira-ngira, tanpa mengeja-ngeja, tanpa berasumsi liar. Ya, tanpa berasumsi liar. Itulah Islam. Bahwa kami sudah dijamin bahkan sebesar biji zarah pun ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kami dijamin surga. Kami tetap tidak berani mengatakan kami adalah penghuni surga karena insya Allah, karena surga sesungguhnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika presiden memberi kekuasaan kepada menterinya itu sombong, mengatakan aku loh dipercaya, ternyata tidak berkenan presidennya, dicabut. Itulah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang merasa suci padahal itu adalah iblis. Terima kasih. Mantap.
Oke, boleh saya sambung? Udah habis Sudah waktunya habis. Herdi. Habis waktunya Herdi. Sudah tutup. Lanjutkan tutup. Farhan, ayo lanjutkan Sudah Farhan. habis Jangan waktunya kepanasan, Herdi. jangan kepanasan. Sudah habis Kasih Herdi. kompres. Kepalanya kompres dulu pakai es batu. Dikompres, Ada es batu dikompres. nggak? Kompres dulu, jangan panas. Minum butrek Herdi. Jangan Ini panas. kalau saya benjol nih, Pak Farhan. Kalau Ya, saya benjol, ya. benjol nih. Diobatin. Diobatin. Karena saya habis ini mau di SDN. Ya, habis ini saya mau di SDN. Airku tanah tumpah darahku di Kalau sana mau berobat ada dokter terdekat. aku Hubungi dokter terdekat. berdiri jadi pandu ibuku Apa yang kepalanya benjol ini? bangsaanku Yang kepalanya Oke, boleh lanjut. siapa? airku marilah Closing statement belum? Closing statement. Terus bonyoknya sebelah Udah mana? closing Closing statement statement terangkan. belum? Udah Udah closing calling statement. job, terakhir. sudah tadi sudah. Kamu mau Sudah minta ini, mau minta adu closing. penalti kamu, mau minta adu penalti. Masa Iya, masa saya mau obrak-abrik lagi itu kejadiannya. masa skornya 5-0 mau minta adu penalti. Obrak-abrik lagi itu nabinya. Udah Terangkan pokoknya buka lagi. Nabinya biar saya obrak-abrik dulu nabinya. aja adu penalti. Iya, masa 5-0 mau minta adu penalti. Peraturan dari mana itu? dibilangin kok. Udah kelepek-kelepek udah. Dibuka lagi paparan. Ya, situ dibuka lagi siapa yang mau maju. Aku sudah capek. Oke, ayo. Siapa yang mau maju? Herdi. Ayo, Udah, Ayo. Pak Amir kalau capek nonton. Ayo, siapa yang mau Pak Farhan nggak usah moderator, maju aja. Apa? Sama kamu. Ayo sama David Israel, saya satu hal. Ayo. Saya sama dua saya sama Pak Herdi. Kamu pilih satu orang. Tag team Pak Farhan katanya minta tag Main team. tim aja, main Oh, tim. minta tim. Ayo. Bentar, saya Udah lihat jelas. jadwal saya di SDN. Apa mau menyembuhkan benjol-benjol? Iya nih benjol. Mau revenge, benjol nih. mau revenge ya. Benjol mau Benjol saya revenge. nih. Benjol mau revenge. Bukannya Herdi mau sama Patristan malam ini? Kristannya kabur? Waduh. Mana sih? Ini Herdi mau ngapain lagi nih? Kalau ada Herdi, Nanti kapan-kapan saya sama Farhan bahas Alkitab dan Al-Quran. Herdi. Ya. Mereka takut sama kamu kalau kamu bongkar hadisnya. Apa itu Herdi? Mana ada hadis palsu. Asumsi